Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu, dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah kali ini kita akan mengambil tema 3 baya kepres Jokowi izinkan jual pasir laut. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Rocky. Bang Rocky sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Nah ini ternyata kadang-kadang memang di dalam dunia ataupun sistem demokrasi banyak hal-hal yang tidak demokratis yang kita temukan gitu. Contohnya satu hal ini. Kini Jokowi izinkan kapal asing keruk dan ekspor pasir laut gitu. Biasanya kan ekspor itu kan terkait hal-hal yang ya mungkin secara ekonomi bermanfaat untuk masyarakat gitu atau Bang Rocky. Tapi ini saya baca satu berita dengan judul Jokowi izinkan kapal asing keruk dan ekspor pasir laut dari Republik Indonesia. Saya ambil dari CNN tanggal 29 Mei 2023. Bahwa Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan memasukkan ketentuan baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut. Dalam pasal 6 bilik tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan ini, mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Nah, jadi ada beberapa keperluan. Yang pertama adalah reklamasi di dalam negeri, yang kedua pembangunan infrastruktur pemerintah, C pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP, kata Jokowi seperti dikutip dari bilik tersebut. Nah, tapi ini menjadi pro dan kontra beberapa hari kebelakangan ini, Bang Rocky. Nah, pertanyaan pertama, dengan diterbitkan kepres yang membolehkan mengeruk dan menjual, bahkan mengekspor pasir laut, bukankah yang dulunya dilarang selama 20 tahun sekarang diberikan izin? Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Iya, ini menurut saya mundur 20 tahun ke belakang. Kalau 20 tahun yang lalu orang sudah kita menganggap bahwa melakukan keruk pasir laut dan menjualnya itu sebagai sebuah hal yang negatif, yang berbahaya, yang harus dihentikan karena mengingat masa depan anak-anak negeri ini, mengingat lingkungan, juga mengingat masa depan keuntungan ekonomisnya yang jauh lebih rendah daripada kerusakan lingkungan. Ini tentu tidak sebanding, oleh karenanya dulu 20 tahun lalu dihentikan dengan berbagai pertimbangan itu. Kenapa sekarang malah dibuka lagi gitu dengan dalih beberapa alternatif tadi. Kalau dalihnya untuk kepentingan pembangunan, ini juga tidak logis. Kalau membangun keperluan bikin pulau, pulau ini masih banyak yang kosong nih di negeri ini gitu. Jadi itu nggak logis. Kalau dibilang untuk mengendalikan sedimentasi, ini sebenarnya mengendalikannya bukan di situ. Kalau mengendalikan harusnya dicegah terjadi pembebatan hutan yang membuatkan erosi, kan di situ posisinya. Juga atau tambang-tambang yang ada di atas yang merusak lingkungan itu harus ditertibkan. Kalau mencegahnya di situ, bukan di hilirnya. Kalau hilirnya dikeruk, tapi hulunya memproduksi terus nggak selesai-selesai itu pekerjaan itu. Sama dengan Anda menyapu mengepel rumah yang bocor, atapnya tidak dibenerin dari atas, ya bocor terus itu di bawah. Jadi percuma Anda kerja yang nyapuin terus tiap hari. Nah ini menurut saya logika-logika itu tidak masuk akal atau irrasional atau tidak sulit untuk dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karenanya menurut saya tidak tepat kalau kebijakan yang sekitar 20 tahun lalu ditempuh oleh negeri ini, anak-anak negeri ini yang menganggap itu
buruk dan tidak baik, berbahaya, harus dihentikan. Kemudian sekarang dibuka lagi, entah kepentingan dengan dalih apapun, menurut saya yang pasti ini dari segi kerusakan lingkungan akan terjadi. Nah, saya pikir begitu, Bung Wahyu. Nah, baik. Pertanyaan yang krusial tuh yang sering keluar dari para netizen ini, Bang Rocky. Apakah hal ini gitu, berbahaya bagi kedaulatan negara, Bang Rocky? Iya, kalau kalau ukurannya pulau itu bisa hilang, bisa dikeruk atau tanahnya bisa dijual dan bisa membuat apa lingkungan rusak. Apalagi kita ini lebih banyak berbatasan dengan negara tetangga. Nah, kalau kayak Singapura kita berikan ruang untuk terus mengeruk dan membeli pasir laut dari kita, kemudian dia bisa melakukan reklamasi dan dia bisa membuat batas-batasan lautnya makin mengarah dekat ke kita. Ini kan jelas sangat terganggu kedaulatan kita. Yang pertama, yang kedua, diizinkan juga kapal-kapal asing kan kalau dibilang itu pihak asing dari luar untuk bisa berpartisipasi melakukan itu. Nah, kalau itu dilakukan, itu kan sambil membuka diri, silakan kalian keruk tanah air saya, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya dengan memberikan izin untuk melakukan keruk atau menjual sekaligus tanah air kita. Nah, ini menurut saya ini apa kategorinya berat itu. Menjual tanah air, pasir dan airnya sekaligus di situ kan. Apalagi kalau dilihat bahwa dimungkinkan melakukan itu dengan kapal hisap. Kapal hisap itu kalau kita lihat dia itu akan menghisap pasir itu dari dalam air, itu tidak peduli dia ada ikan, ada terumbu karang, ada apa di bawah itu dihancurin semua sama dia. Itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dan itu kalau dilakukan apalagi oleh pihak-pihak asing, tentu kita tidak bisa mengontrol lebih jauh. Nah, ini menurut saya bukan persoalan ekonomi saja, ini adalah persoalan kedaulatan negara. Satu pulau hilang misalnya, itu bisa membuat batas negeri kita menjorok ke dalam. Nah, apalagi kalau itu justru digunakan oleh negara-negara tetangga untuk membuat reklamasi, membuat batas-batas kepulauan mereka bisa makin melebar dan makin kuat mereka. Ini kan dalam kacamata uh, pertahanan keamanan jadi tidak ideal. Nah, saya pikir disitulah kedaulatan kita dipertaruhkan dengan menjual tanah air, itu tanah pasir laut, dan airnya sekaligus di situ kan mau nggak mau ikutan. Nah, itu kategorinya dipertaruhkan kedaulatan kita. Nah, mengganggu kedaulatan rakyat. Dan menurut saya juga harga diri bangsa. Sampai separah apa kita kesulitan sehingga harus menjual tanah air itu. Dan sesulit apa sih ekonomi kita. Memang kalau kita lihat ini sudah keterlaluan lah. Hampir semua sumber daya alam kita tidak kekelola sesuai dengan konstitusi kita, yaitu untuk sebesar-besarnya digunakan oleh kemakmuran rakyat. Tapi justru tadi sampai pasir laut pun mau kita jual. Kekayaan alam yang lain, tambang segala macam sudah kita eksplorasi dan kerjasamakan dengan pihak asing, bahkan dikuasai sebagian besar oleh pihak asing. Ini sampai pasir laut pun dibidik itu untuk dijadikan persoalan untuk diekspor. Nah, ini menurut saya sudah separah apa kita ini sehingga sampai persoalan tanah air, pasir laut pun jadi dijual ke pihak lain, diizinkan. Yang selama 20 tahun lalu sudah dilarang atau dicegah. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Ada celutukan dari teman-teman gitu kan bahwa kenapa tidak mengekspor mobil SMK-nya saja gitu yang membuat bangga bangsa Indonesia. Kenapa justru malah ekspor pasir gitu Bang Ruki. Tapi tidak di situ pembahasan kita. Kita sedikit bacakan pro dan kontra terkait hal ini. Bang Rocky, ini saya ambil dari media Umat terkait yang kontra dahulu. Media Umat tanggal 2 Juni 2023 dengan judul Arim Nasim dibukanya izin ekspor pasir laut dinilai untungkan kapitalis. Jadi langsung saya sampaikan bahwa yang diuntungkan jelas para kapitalis atau para pengusaha eksportir pasir laut tersebut dan negara yang mengimpornya diantaranya Singapura. Kemudian ia beralasan karena para kapitalislah yang akan menikmati keuntungan dari izin ekspor ini, gitu Bang Rocky. Dan yang kedua saya baca dari satu berita yang berjudul pro kontra Jokowi ekspor pasir laut, Luhut dan Susi beda pandangan. Jadi Bu Susi ini mantan ketua di era rezim Jokowi juga ya, Bang Rocky, kita ketahui bahwa beliau Menteri Kelautan itu.
bahwa menentang keras beliau terhadap kebijakan ekspor lautnya gitu. Menurut pemilik susu RI ini bahwa ekspor pasir laut ini dapat menyebabkan perubahan iklim secara drastis dan menyebabkan kerugian besar. Dan kecaman sekaligus kritik Susi ini pun disampaikan melalui akun Twitternya. Begitu Bang Rocky. Apa Iya, tanggapan Bang Rocky jadi terhadap dua tanggapan para tokoh yang kontra ini, Bang Rocky? ya, kalau menurut saya memang idealnya begitu. Jadi saya pikir ini mewakili sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia yang sedang berpikir rasional ya, bahwa sudah separah apakah kita sampai harus mengekspor pasir laut misalnya gitu. Yang sudah 20 tahun lalu kita hentikan. Kemudian kita tahu yang mengimpor yang menggunakan negara-negara tetangga kita. Apakah memang kita perlukan? Saya tadi bilang kalau secara dalam negeri saya pikir tidak perlu pasir laut itu. Kenapa? Kita mau bangun apa sih? Kalau mencari pulau-pulau kita masih banyak, sana masih luas gitu. Lalu kalau sekedar untuk mencegah supaya mengatur tidak terjadi sedimentasi di hilir, maka yang diperbaiki harusnya di hulu bukan di hilir yang di perut. Ini kan logika yang sangat rasional. Kemudian kalau dibilang Bu Susi bilang ini sangat membahayakan bagi perubahan iklim. Saya bilang tadi bahwa ini persis seperti yang saya sampaikan, begitu dia dikeruk, maka berapa banyak itu hewan di laut itu yang kehilangan rumah dan kehilangan habitatnya. Nah, kalau dia sudah kehilangan habitat, pasti ikan-ikan tidak ada lagi hidup di situ. Rusak semua. Nah, kalau biota laut sudah rusak, karang sudah rusak, ikan tidak ada lagi, nelayan juga kesulitan kan menangkap ikan di situ. Apalagi mau ditangkap. Dan terus saya bilang dampak yang paling besar adalah kalau dibilangnya adalah dampak kerusakan lingkungan. Efek dari kerusakan lingkungan adalah efek global. Di mana kalau satu daerah misalnya lingkungannya rusak, hutannya gundul sampai terjadi sedimentasi seperti itu, terus dilakukan, maka dampak globalnya bagi secara internasional kena semua. Nah, itu tentu tidak sebanding. Kalaupun kita menjual pasir laut itu dengan nilai berapapun, mending kita jaga lingkungan kita daripada dengan menjual pasir laut, uangnya nanti untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Dan tadi saya bilang bukannya sekedar kerusakan lingkungan, kerusakan habitat ikan dan seterusnya berdampak sosial kepada para nelayan yang akhirnya tidak bisa menangkap ikan. Efeknya apa? Dia bisa tidak dapat pendapatan karena tidak bisa mendapat ikan, tidak bisa menjual ikan, pendapatannya tidak ada. Efek berikutnya apa? Anaknya tidak bisa sekolah. Anaknya tidak sekolah kesekian lama, tidak bisa memberikan makan yang baik bagi anaknya. Anaknya kurang gizi, terjadilah generasi yang kurang gizi ataupun yang kata bahasa sekarang anak stunting misalnya. Nah, itulah gambaran kerugian besar bagi anak negeri ini yang ketika kebijakan yang dikeluarkan memang tidak dihitung dengan baik atau bahkan tidak dipertimbangkan dengan penuh hati-hati. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Tadi yang kontra, tapi saya ambil dari satu contoh ini masih dari salah satu menteri Presiden Jokowi, Bang Rocky. Berbeda halnya dengan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Bu Susi Pujiastuti, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mendukung kegiatan ekspor pasir ini dan menjamin kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan, Bang Rocky. Beliau menyampaikan, tidak dong, ekspor tidak merusak lingkungan, karena semua sekarang ada GPS-nya atau Global Positioning System. Untuk segala macam, kita pastikan tidak merusak lingkungan untuk pengerjaannya, ungkap Luhut saat ditemui wartawan di acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center di Jakarta pada Rabu 31 Mei hari ini. Ia pun mengaku kegiatan ekspor ini dilakukan demi menjaga kesehatan laut, katanya. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Pak Luhut ini? Ya, ini pernyataan yang banyak bertentangan dengan faktanya kan gitu. Faktanya kita selalu mengatakan kita jamin tidak merusak lingkungan. Faktanya lingkungan rusak. Kita jamin tidak terjadi misalnya kecurangan, pelanggaran-pelanggaran. Faktanya selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karenanya menurut saya pernyataan-pernyataan seperti ini saya pikir itu bisa kita lihat diadu saja dengan pernyataan Menteri KKP sebelumnya itu.
Bu Susi kan mengatakan jauh sebelumnya akan terjadi kerusakan lingkungan. Ya, terus pernyataan itu kan harus dibuktikan ya dengan kajian yang lebih dalam. Dan saya pikir dengan dihentikannya 20 tahun lalu itu sudah suatu kebijakan yang tepat ketika mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang lebih jauh dan menguntungkan pihak asing. Nah, kenapa diulang lagi sekarang harus dibuka? Dengan dalih bahwa tidak akan terjadi kerusakan lingkungan, apa jaminannya? Gitu. Nah, itu yang persoalkan. Kalau jaminannya pernyataan, saya pikir ini juga tanda tanya. Karena banyak sekali pernyataan dari para pejabat kita yang tidak cocok antara ucapan dan faktanya. Gitu. Ini yang menurut saya juga kita harus melihat kehati-hatian di situ. Nah, kalau kita melihat di situ, semestinya masyarakat bisa menilai bahwa banyak pejabat kita yang membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Itu yang memang jamaknya terjadi. Oleh karenanya kita harus terus untuk mengingatkan mereka, sudahlah kalau melakukan kebijakan itu dihitung dulu, dipertimbangkan baik-baik dan dipertimbangkan secara matang. Dan faktornya berikut kan bukan hanya kebijakan lingkungan kita yang rusak, itu bisa kerusakan lingkungan sekarang ini bisa terjadi di negeri ini berdampak juga secara global, secara mendunia. Kan di situ posisi. Air laut itu kalau dia terganggu di daerah kita, bergeser dia ke daerah lain, tidak mengganggu secara sistematis. Jadi makanya kita selalu mengatakan ada dampak dari misalnya mencairnya es di kutub. Ya air lautnya naik di sekitar kita. Jadi dampak lingkungan itu akan mengglobal. Jadi kalau kita mengganggu lingkungan di daerah kita, maka lingkungan global juga akan berdampak. Oleh karena tadi sudah tepat kalau dikatakan Bu Susi tadi bahwa akan berdampak dengan kejadian efek pada lingkungan global. Nah, saya pikir di sinilah tadi saya katakan silahkan dihitung untung ruginya, tapi yang pasti rugi besarnya sudah nampak di depan mata. Untungnya apa? Bisa jadi kita mengekspor pasir itu mendapatkan ya rupiah sekian banyak, tetapi kerugian lingkungannya kalau dibuat untuk mengembalikan itu mungkin tidak cukup, gitu. Bahkan berdampak sosial yang lebih besar. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Artinya memang ketiga dampak itu sudah dijelaskan Bang Rocky. Yang pertama dampak kedaulatan, kemudian tadi dampak dari lingkungan, baik nasional Ya, maupun global, kemudian sosial. ekonomi masyarakat pun terganggu gitu. Ya. Jadi baik sahabat Wahyu bisa bisa mengambil apa kesimpulan ataupun memberikan komentar apakah setuju dengan pernyataan Bang Rocky atau tidak. Saya kembali ke pertanyaan Bang Rocky. Pertanyaan ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan kebijakan penjualan pasir laut? Apakah pernah terjadi dahulu di masa apa ya kejayaan Islam ataupun kekhalifahan dahulu atau zaman Rasulullah pernah terjadi hal-hal seperti ini gitu penjualan pasir laut gitu Bang Rocky? Iya, saya pikir dalam catatan sejarah baru mungkin sekarang orang berpikir untuk menjual pasir laut. Itu. Kenapa? Karena dulu kan kebutuhan manusia itu selalu terpenuhi dengan baik. Mungkin dulu juga orang tidak serakus atau setamak sekarang. Sekarang kan sebenarnya orang melampaui apa keinginannya masing-masing sehingga melakukan tindakan yang begitu uh, dampaknya besar terhadap lingkungan. Kalau dulu kan orang masih hidup bersama alam. Nah, dalam pandangan versi Islam yang namanya laut, pantai, itu kan termasuk kategori barang milik umum ya, yang siapa saja kita punya hak untuk bisa menggunakannya dengan baik. Nah, barang milik umum itu tidak untuk diperjualbelikan seperti itu. Kalau begitu kan akhirnya yang menikmati hanya pihak tertentu gitu. Nah, dalam catatan sejarah kan tidak ada catatan sejarah. Saya belum menemukan cerita dalam sejarah itu. Misalnya di masa Khalifah Umar, di masa Khalifah Abu Bakar, misalnya, menjual pasir laut. Saya pikir tidak sampai segitunya lah. Dan tidak ada catatannya. Karena apa? Dengan menggunakan potensi pengelolaan yang ada saja, mereka sudah bisa mengurus pemerintahan dengan baik. Bahkan dalam catatan sejarah itu kan kalau kita lihat di beberapa catatan itu, bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu dengan baik tanpa harus mengganggu lingkungan. Bahkan di masa mereka itu mengganggu sumber daya alam yang deposit yang kaya raya misalnya minyak dan sebagainya kan belum diganggu itu, belum dieksplorasi, tapi sudah bisa mengurus rakyatnya dengan baik. Apalagi sampai mengganggu pasir laut.
Ini kan belum sampai jauh seperti itu yang mengganggu kerusakan lingkungan lebih besar. Jadi eh, ini yang harus kita pahami bahwa semestinya lingkungan yang Allah berikan, kekayaan alam yang dititipkan kepada kita, mestinya dijaga dengan baik. Kalaupun digunakan harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diatur oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah orang yang atau zat yang memberikan eh, kekayaan-kekayaan itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mau melakukan tindakan atau melakukan pengelolaan, harus dilihat lagi aturannya seperti apa. Aturan siapa? Ya aturan yang punya miliknya itu. Gitu. Nah, karena kalau kita lihat pengaturan seperti apa air pasir laut dan sejenisnya itu kan kategorinya barang milik umum yang harusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang semua masyarakat punya akses di situ, tidak boleh dimiliki oleh orang tertentu, individu tertentu ataupun pihak asing. Nah kalau kita jual akhirnya kan jadi miliknya swasta atau pihak asing. Nah ini tentu dilarang dan tidak dibolehkan. Kalau mau menjual masih banyak yang bisa dijual dan kalaupun mau mengelola dengan baik yang tidak mengganggu lingkungan alam masih begitu banyak. Saya pikir ini yang harus dijaga. Dengan begitu maka lingkungan kita bisa terjaga. Dampak buruknya dari lingkungan yang rusak bisa kita hindari. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik, luar biasa, Bang Rocky. Mungkin kita sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, 3 bahaya Kepres Jokowi izinkan jual pasir laut. Silakan Bang Rocky. Saya pikir Kepres harus segera dicabut karena dampaknya besar bagi kedaulatan negeri kita, juga besar bagi kerusakan lingkungan kita, dan berdampak sosiologis secara ekonomis juga kepada masyarakat. Jadi kalau ini dibiarkan, maka kita akan melihat dampak besarnya kepada masyarakat akan terjadi juga. Ada lingkungan yang rusak, ada masyarakat nelayan yang tidak lagi bisa mendapatkan ikan. Efeknya anak-anak nelayan juga akan kekurangan pendapatan dari orang tuanya sehingga tidak bisa sekolah atau tidak bisa mendapatkan makanan yang layak, yang akhirnya menjadi kurang gizi dan juga akhirnya bisa menimbulkan generasi yang stunting atau generasi yang kurang gizi. Dan itulah harapan kita ke depan seperti apa kalau banyak generasi yang kurang gizi. Nah inilah kewajiban negara untuk melindungi dan menjaga mereka, melindungi, menjaga, dan juga mencerdaskan serta mensejahterakan. Saya pikir di situ kita perlu segera memberikan saran dan nasihat kepada pengambil kebijakan, yaitu yang menerbitkan Kepres tadi untuk segera dicabut, juga mengingatkan pihak-pihak lain yang merasa bahwa mendukung itu sebagai hal yang positif. Dan juga diingatkan masyarakat untuk punya kesadaran baru bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan baik dan harus punya kesadaran baru menggunakan sistem yang tidak merusak lingkungan seperti sekarang ini yang begitu masif dan begitu tamak dan begitu merusak. Oleh karenanya kita tentu melakukan istilahnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas waktunya Bang Rocky dan sahabat Wai semua. Apabila memiliki komentar ataupun saran baik dengan tema kita terkait 3 bahaya Kepres Jokowi izinkan jual pasir laut, silahkan tuliskan komennya di di kolom yang tersedia. Insya Allah kita kembali lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, lebih update lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sahabat doi semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.